Bab pertama, SEO galak dan OB jenius. Proposal apa ini? Kalian bisa kerja enggak sih? Teriak seorang wanita muda sambil membanting sebuah berkas yang baru saja ia baca. Namanya Andin. Seorang CEO dari perusahaan bernama Anugerah Sejahtera. Ia seorang wanita muda yang cerdas. Lulusan universitas ternama di Indonesia dan hobinya marah-marah. Siapa itu? Tanya seorang OB baru pada pegawai lama di perusahaan tersebut. OB ini namanya Dio. Ia adalah seorang pria muda pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarga Atmaja yang bernama Atmaja Group. Ia seorang yang cerdas dan lulusan dari Universitas Harvard. Ia adalah seorang yang sederhana. Dio meminta izin pada ayahnya selama 3 tahun untuk bisa hidup sesuai keinginannya. Setelah itu, ia akan kembali mewarisi kerajaan bisnis keluarga Atmaja. Itu Bu Andin. CEO perusahaan ini, kamu kan OB baru di sini. Kalau bisa jangan deket-deket sama Bu Andin, lebih baik jauhi masalah. Ucap OB lama di kantor tersebut yang bernama Pak Darto. Pak Darto menasehati Dio agar tidak membuat masalah dengan CEO mereka. Dio terus mengamati Andin dan merasa bahwa bosnya itu sangat cantik. "Ke siapa kamu?" bentak Andin pada Dio. Namun Dio tak mengetahui jika bosnya itu sedang menunjuk dirinya. Ia terus saja cengar-cengir dan tampak mengagumi kecantikan Andin. Andin pun keluar dan membanting nampan yang dipegang oleh Dio. Saat itu Dio baru tersadar jika bosnya itu sudah ada di depannya. "Iya, Bu, siap. Mau dibuatin apa, Bu? Kopi? Teh?" tanya Dio gugup. "Kamu OB baru di sini. Ngapain kamu ngeliatin saya tadi?" bentak Andin. Dio pun gelagapan mencari alasan. Ia tak sadar jika sedari tadi ia telah ketahuan. "Oh, itu Bu. Saya nunggu Bu Andin selesai marah. Mau saya tawarin minum?" ucap Dio asal. "Banyak alasan kamu ya, cepat pergi dari sini," bentak Andin. Dio pun segera ke belakang, di dapur kantor tersebut. Ia pun mulai senyum-senyum sendiri mengingat kecantikan Andin. Mas Dio. Ngelamun aja kamu? Lagi mikirin apa?" tanya Pak Darto. "Dia cantik ya, Pak?" ucap Dio. "Dia siapa? Waduh, kayaknya ada yang jatuh cinta nih. Siapa orangnya? Nanti Bapak bantuin kamu dapetin dia," ucap Pak Darto sambil tersenyum. "Beneran, Pak?" tanya Dio memastikan. "Ya benar. Emang kamu jatuh cinta sama siapa sih?" tanya Pak Darto. "Andin, Pak," ucap Dio sambil membayangkan wajah Andin. Sebentar, biar Bapak luruskan ya Mas ya. Andin yang mana ini?" tanya Pak Darto mulai curiga jika yang dimaksud adalah bos mereka. "Ya Andin itu, Pak." "Bu Bos," ucap Dio. "Astaga, sadar Mas, sadar. Jangan cari masalah lah," ucap Pak Darto memberi nasihat. Pak Darto merasa khawatir dengan Dio. Ia takut jika Bu Andin tahu maka anak itu bisa dipecat. "Mending kamu cari wanita lain aja, Mas." "Berat itu, berat," ucap Pak Darto. "Beratnya apa, Pak?" tanya Dio. "Maaf ini Nak ya, bukan bermaksud mengecilkan hati. Tapi Mas Dio ini kan cuma OB. Ya kalau dipikir masak ya Bu Bos bakalan mau sama Mas Dio ini. Maaf loh ya," ucap Pak Darto. "Lagian kalau dipikir-pikir Bu Bos itu ya nggak pantas dapetin Mas Dio. Udah ganteng, baik. Beda jauh lah sama Bu Bos yang suka marah-marah itu," imbuh Pak Darto. "Gubrak, kamu ini becus enggak sih?" Suara cowok Andin terdengar hingga ke ruang OB. "Tuh kan, baru aja saya bilangin, udah mulai lagi toh. Mending cari yang lain aja deh Mas. Tekanan batin kalau dapat istri kayak gitu mah," ucap Pak Darto. Pada saat banyak orang lain merasa kesal dan marah pada CEO Andin, Dio malah berpikir sebaliknya. Ia yakin bosnya itu sebenarnya baik. Hanya saja mungkin ia punya masalah, atau setidaknya masa lalu yang buruk yang membuat ia selalu tertekan. Merasa iba pada bosnya itu, Dio berinisiatif membuatkan teh hangat. "Mas Dio lagi buatin teh buat siapa?" ucap Pak Darto yang tiba-tiba muncul. "Bu Andin, Pak," jawab Dio. "Wah, Bu Bos bisa haus juga ya habis marah-marah," ucap Pak Darto bergurau. "Enggak minta kok, Pak. Saya
Saya sendiri yang sengaja buatin. Benar kata Pak Darto tadi. Keseringan marah-marah mungkin buat Bu Andin haus, Pak. Ucap Dio sambil tersenyum. Kalau nggak minta mending jangan dibuatin deh, Mas. Nanti Mas Dionya dapet omelan dari Bu Andin loh. Ucap Pak Darto memberi saran. Enggak apa-apa, Pak. Kasian. Coba bayangin kalau Pak Darto marah-marah terus kayak Bu Andin. Emang nggak haus? Tanya Dio. Ya bukan cuman haus kalau saya, Mas. Lapar juga. Ujar Pak Darto. Ya udah saya antar minum ke Bu Andin dulu ya, Pak. Ucap Dio. Iya, Mas. Hati-hati. Ucap Pak Darto. Pak Darto merasa bahwa Dio akan kena marah oleh CEO Andin. Maka dari itu dia bilang hati-hati ke Dio. Tok, tok, tok. Suara pintu ruangan Andin diketuk. Masuk. Pinta Andin. Ngapain kamu? Tanya Andin kepada Dio. Ini Bu. Saya mau nganterin teh hangat buat Bu Andin. Ucap Dio sambil menyodorkan teh hangat ke meja bosnya itu. Memangnya saya minta? Ha? Emangnya saya minta? Bentak Andin. Enggak sih, Bu. Saya cuman inisiatif aja. Tadi saya dengar Bu Andin marah-marah. Saya kira Bu Andin setelah marah bakalan haus. Ucap Dio. Keluar gak kamu? Keluar. Andin segera mengusir Dio dan membentaknya. Dio pun segera buru-buru pergi dari ruangan tersebut. Lalu kembali ke ruang OB. Apa saya bilang, Mas? Mas. Kena marah kan Mas Dio sekarang? Makanya jangan ganggu Bu Bos. Ucap Pak Darto. Enggak apa-apa, Pak. Saya malah seneng kalau Bu Bos marah kok. Ucap Dio. Dimarahin kok malah seneng, Mas. Mas. Ucap Pak Darto. Daripada didiemin sama Bu Andin, mending dimarahin, Pak. Ucap Dio. Kok bisa gitu, Mas? Tanya Pak Darto. Kalau kita nggak dengar Bu Andin marah lagi, Pak, itu artinya kita udah dipecat. Ucap Dio. Bisa aja Mas Dio ini kalau bercanda. Ucap Pak Darto. Setelah seharian marah, Andin merasa tenggorokannya benar-benar kering. Lalu ia melihat segelas teh hangat yang dibawa oleh Dio tadi. Ia pun tak ambil pusing dan langsung meminumnya. Ngapain coba tuh Obeng nganterin minum tanpa diminta? Cari masalah aja. Ucap Andin lirih. Brak. Suara berkas dilempar. Ada apa Mas Bram ini kesini kok marah-marah? Tanya Pak Darto. Biasa, Pak. Kita sama-sama paham lah. Ucap Bram. Ya jangan diambil hati toh. Kan udah biasa Bu Andin marah-marah. Mau dipijat enggak, Mas? Tanya Pak Darto. Boleh, Pak. Ucap Bram. Pak Darto segera memijat kepala Bram yang sedang pusing akibat dimarahin CEO Andin. Mau saya buatin teh hangat, Mas? Tanya Dio. Oh, iya Dio. Boleh, boleh. Makasih. Ucap Mas Bram. Ini Mas tehnya. Kalau boleh tahu ada masalah apa, Mas? Kok sampai pusing begitu? Tanya Dio. Seharian ini kena omel terus sama Bu Bos karena kerjaan ini nih nggak beres. Ucap Bram sambil menunjuk berkas yang ia banting tadi. Boleh saya lihat berkasnya, Mas? Izin Dio. Lihat aja. Ucap Bram mempersilahkan. Dio pun segera mengambil dan membaca berkas-berkas tersebut. Ia tampak membolak-balik lembar per lembarnya. Pantas saja Bu Andin marah, Mas. Ini ada yang salah. Ucap Dio. Bram pun segera bangkit yang membuat Pak Darto menghentikan pijatannya. Yang mana yang salah, Dio? Tanya Bram. Ini kan perencanaan bisnis modern market, tapi tidak ada target pasar yang jelas di berkas ini. Seharusnya digolongkan dulu. Targetnya itu siapa? Mau anak-anak, anak muda, dewasa, atau orang tua? Setelah itu golongkan. Target pasarnya itu orang dengan kemampuan menengah ke bawah, menengah ke atas, atau menengah. Ucap Dio menjelaskan. Bram mulai membaca lagi berkas-berkas yang ia bawa, dan ia memang tidak mencantumkan target pasar. Bram pun segera berdiri. Pak Darto, Dio, saya pergi dulu ya. Saya bakalan coba pendapat kamu. Dio. Ucap Bram, lalu segera pergi. Wah, Mas Dio ini tim-tim ternyata pintar ya. Puji Pak Darto.
Beberapa saat kemudian, setelah mendapat saran dari Dio, Bram langsung memperbaiki berkas-berkas tersebut. Setelah dirasa semuanya selesai, ia kemudian beranjak pergi menuju ke ruangan Xiao Andin. Tok, tok, tok. Masuk. Teriak suara dari dalam ruangan. Oh, kamu Bram. Gimana? Sudah diperbaiki apa yang saya minta? Tanya Andin. Sudah. Bu, coba Bu Andin cek dulu. Ucap Bram. Andin pun segera membaca berkas yang diberikan oleh Bram itu. Sesekali mata Andin tampak melirik ke arah Bram. Bagus, ini yang saya minta. Sekarang kamu boleh pergi. Ucap Andin pada Bram. Bram pun tampak bahagia ketika keluar dari ruangan Bu Andin. Teman-temannya pun tertawa dan menyangka kalau Bram sudah gila karena terlalu sering kena marah. Bram pun segera pergi ke ruang OB untuk bertemu Dio dan Pak Dato. Terima kasih banyak, Dio. Ucap Bram sambil memeluk Dio. Dio tak mengerti apa yang dimaksud Bram. Ia sesekali melirik Pak Dato. Terima kasih Dio. Kamu telah menyelamatkanku. Saranmu tadi benar-benar membuat Bu Andin gak bisa marah. Haha. Ha. Ucap Bram sambil tertawa dan melepaskan pelukannya pada Dio. Ya alhamdulillah kalau gitu, Mas. Ucap Pak Darto pada Bram. Iya, Pak. Balas Bram. Dio tampak biasa saja mendengar ucapan terima kasih dari Bram. Karena menurutnya berkas itu hal yang mudah untuk diselesaikan. Namun beda halnya dengan Bram yang tak berhenti tertawa bahagia. Mas Bram, mau saya buatkan minum? Tanya Dio. Kamu kesini Dio. Duduk. Pinta Bram. Ada apa ini Mas? Tanya Dio yang tampak kebingungan melihat tingkah Bram. Sekarang kamu harus duduk santai di sini. Saya akan buatin kamu kopi. Pinta Bram sambil menunjuk sofa yang Dio duduki. Pak Darto tertawa. Bram tertawa. Dio tertawa. Pukul 12.00. Wah, sudah waktunya istirahat nih. Ucap Bram. Ayo kita ke kantin. Hari ini aku akan traktir Pak Darto dan Dio makan sepuasnya. Ucap Bram mengajak kedua OB itu. Pak Darto tersenyum puas saat mendengar kata traktiran. Sedangkan Dio hanya mengikuti kemauan Pak Darto saja. Mereka pun akhirnya telah sampai di kantin dan segera memesan. Tiba-tiba saja dua orang menghampiri mereka. Boleh ikut duduk? Tanya Dina dan Santi. Mereka juga karyawan Bu Andin seperti Bram. Kok kalian tiba-tiba barengan? Tanya Santi. Iya Mbak. Kita ini lagi ditraktir Mas Bram. Ucap Dio. Loh Bram, ada apa kok tiba-tiba kamu traktir mereka? Tanya Dina penasaran. Syukuran. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Kalian juga pesan aja yang kalian mau. Nanti biar aku yang traktir. Ucap Bram pada Santi dan Dina. Wah, baik banget. Makasih Bram. Ucap Dina. Emangnya kamu syukuran apa Bram? Dan hari bersejarah yang kamu maksud itu apa? Tanya Santi. Selama bos Andin di sini, tiap hari aku kena marah terus. Tak pernah sekalipun aku dipuji. Hari ini untuk pertama kalinya ia mengatakan kalau kerjaanku bagus. Ucap Bram sambil tertawa penuh kemenangan. Emang beneran Bram? Aku dan Dina aja nggak pernah dipuji kok. Sama kayak kamu yang dimarahin tiap hari. Kok bisa ya tiba-tiba dia muji kerjaanmu itu? Ucap Santi heran. Semua ini berkat. Ucap Bram menggantung, sambil mengarahkan telapak tangannya ke arah Dio. Santi dan Dina malah semakin heran dengan pernyataan Bram. Hal itu karena yang dimaksud Bram adalah Dio yang seorang OB. Emangnya ada hubungannya Dio sama kamu yang dipuji Bu Andin? Tanya Dina. Ia memberi ide bagi berkasku yang ditolak sama Bu Andinnya ini. Dia orangnya. Dio. Ucap Bram. Santi dan Dina menjatuhkan tatapannya ke arah Dio. Sebuah tatapan penuh selidik dan curiga. Emangnya kamu lagi ngerjain apa Bram? Tanya Dina. Lagi bikin perencanaan bisnis modern market. Untung ada si Dio. Kalau enggak, mungkin aku udah kena omelan lagi sama Bu Andin. Ucap Bram memuji Dio. Emang kamu bantu Bram apa Dio? Tanya Santi pada Dio. Oh, enggak. Saya cuman bantu dikit aja kok Mbak. Selebihnya Mas Bram yang emang sudah bagus perencanaannya. Ucap Dio merendah. Ah, kamu Dio. Ngapain juga kamu merendah?
Tanya Bram yang dibalas Dio dengan sebuah senyuman. Udah mau masuk jam kerja nih. Kita duluan ya. Ucap Santi dan Dina yang segera melangkah pergi. Ayo kita masuk juga. Ajak Bram. Pada saat melintas menuju ke tempat kerjanya, Dio tak sengaja melihat CEO Andin meregangkan otot tangan. Tanda kalau ia sedang kecapean. Sesampainya di ruang OB, Dio segera membuat wedang jahe untuk Bu Andin. Meskipun bosnya itu tak menyuruhnya. Emang siapa yang pesan minum, Mas? Tanya Pak Darto. Enggak ada, Pak. Lah itu ngapain, Mas? Dio bikin wedang jahe. Buat siapa? Tanya Pak Darto. Oh ini, buat Bu Andin, Pak. Tadi pas lewat saya sempat lihat kayaknya Bu Andin kecapekan. Jawab Dio. Aduh, Mas Dio ini kok suka banget cari masalah. Kemarin kan Mas Dio udah dapet omelan toh. Sekarang kok ya pengen nambah itu loh. Ucap Pak Darto heran. Enggak Papa, Pak. Namanya sama pacar ya harus perhatian Jo. Ucap Dio asal. Sebentar Mas ya sebentar. Sejak kapan Mas Dio ini pacaran sama Bu Bos? Tanya Pak Darto sambil memegang bahu Dio. Dio hanya melihat Pak Darto dan segera pergi tanpa menjawab. Ia kemudian segera melangkah menuju ruangan CEO Andin. Tok. Masuk. Ucap Andin. Andin tampak melihat dengan kesal tingkah dari OB-nya itu. Karena ia tak merasa minta minuman. Dio pelan-pelan menaruh wedang jahe yang ia bawa ke atas meja kerja bosnya itu. Sesekali ia melirik ke arah bosnya yang tampak kesal. Kamu ngapain di sini? Tanya Andin marah. Nganterin minum Bu. Jawab Dio polos. Iya, saya juga lihat. Tapi saya nggak nyuruh kan? Keluar kamu dari sini. Cepet keluar. Andin membentak dan mengusir Dio. Seperti kejadian tadi pagi. Ketika keluar dari pintu ruangan CEO Andin, ia melihat Santi, Dina dan Bram sedang menertawakannya. Bagi mereka, seorang yang masuk ke ruangan CEO Andin akan menjadi hiburan tersendiri, karena pasti kena marah. Dio pun tak menghiraukan mereka dan segera melangkah menuju ke ruangan OB. Pada saat itu, Dio sempat melihat bosnya itu meminum wedang jahe yang ia bawakan dan ia pun tersenyum puas. Sesampainya di ruang OB, Pak Darto sudah berdiri menunggunya. Ada apa, Pak? Kenapa Pak Darto ngelihat saya kayak gitu? Tanya Dio heran. Duduk, pinta Pak Darto sambil menunjuk sofa di hadapannya. Dio mulai merasa ada ketidakberesan dengan tingkah Pak Darto. Tadi siapa yang Mas Dio sebut pacar? Kenapa tadi nggak jawab? Tanya Pak Darto geram. Oh, itu Pak. Tadi itu saya cuma bercanda. Ucap Dio menjelaskan. Lain kali jangan bercanda kayak gitu lagi Mas ya. Takutnya kalau kedengeran Bu Bos Mas, Dio bisa dipecat. Ucap Pak Darto mengingatkan. Siapa? Balas Dio. Santi keluar dari ruangan CEO Andin dengan langkah gontai. Ia beberapa kali terlihat memegang kepalanya dan memukulkannya ke meja dengan pelan. Raut wajahnya tampak resah seperti ada suatu beban yang tak mampu ia bawa. Bram dan Dina yang menyadari hal tersebut segera mendekati temannya itu. Dina tampak sedang memegang bahu Santi dan mengelus-elusnya dengan tujuan agar temannya itu segera tenang. Ada apa, San? Kenapa kamu seperti orang linglung begitu? Tanya Bram. Santi tak menjawab pertanyaan Bram itu. Ia hanya menunjuk ke arah ruangan CEO Andin. Gelak tawa Bram seketika pecah. Kalau itu sih sudah biasa. Ucap Bram sambil kembali tertawa. Namun seketika suasana menjadi hening ketika Dina dan Santi diam tanpa kata sambil menatap tajam ke arah Bram. Karena suasana yang serba canggung itu, Bram menjadi kikuk dan merasa bersalah. Oke, gini. Kamu ada masalah apa sama kerjaanmu? Siapa tahu aja aku dan Dina bisa bantu. Ucap Bram memecah keheningan. Ini. Ucap Santi sambil menunjukkan video iklan di komputer meja kerjanya. Dina dan Bram segera melihat video iklan perumahan yang sedang dikerjakan oleh Andin namun ditolak oleh CEO Andin. Bram dan Dina memutarnya berulang-ulang, tapi tak menemukan kesalahan sekecil apapun. Iklannya bagus kok. Ucap Bram. Iya, sudah bagus ini. Sahut Dina. Tapi kenapa ditolak sama Bu Andin?
Bahkan dia bilang kerjaku ini malah iklan sampah. Ujar Santi sambil meneteskan air mata. Dina yang mengetahui kalau Santi menangis pun segera mengambil tisu dan memberikannya pada Santi. Sudah, ucap Dina mencoba menenangkan temannya itu. Wah, emang kejam tuh si bos. Masak ngomong kayak gitu, ucap Dina. Bram dan Dina mulai berpikir mencari solusi atas masalah yang sedang dialami Santi. Tampak Bram memutar berulang-ulang proyek iklan yang telah dibuat oleh Santi, namun tetap saja ia tak menemukan kesalahan. Bahkan menurut Bram, video iklan yang dibuat oleh Santi sudah sangat bagus. Setelah lama berpikir sambil melihat proyek milik Santi, tiba-tiba Bram mengingat satu nama. Ya, satu nama yang pernah membantunya. Dio. Gimana kalau kita minta tolong sama Dio? Tanya Bram sambil celingak-celinguk menunggu respon Santi dan Dina. Kamu sudah gila ya Bram? Masa OB kamu suruh ngerjain ginian? Mana bisa? Ucap Dina ketus. Ya sudah kalau nggak mau, ucap Bram. Ia pun segera kembali ke meja kerjanya. Tapi proyekku yang dipuji Bu Andin tadi, hasil dari bantuan Dio loh. Ucap Bram memberi kode untuk percaya pada OB kantornya itu. Mendengar ucapan dari Bram itu, sontak Santi dan Dina segera menjatuhkan pandangannya ke arah Bram. Kedua wanita itu pun segera berdiri dan menghampiri Bram. Ayo, kita coba, ajak Santi dan Dina pada Bram. Bram pun membalas dengan senyuman. Mereka bertiga segera melangkah menuju ke ruangan OB untuk menemui Dio. Sesampainya di sana, terlihat Dio sedang membuat kopi dan Pak Darto tampak duduk santai di sofa ruangan tersebut. Melihat kedatangan mereka bertiga, sontak membuat Dio kaget dan merasa heran. Bahkan ia sempat tercengang menghentikan adukan kopinya. Pak Darto pun segera bangkit berdiri dan menyambut mereka. Ada apa ini? Kok mas mbak bertiga ini datang ke sini barengan? Apa kalian hausnya juga selalu kompak gini ya? Tanya Pak Darto. Mau dibuatin apa mas? Mbak, kopi, teh, wedang jahe atau yang lainnya? Tanya Dio sambil menawarkan minum yang memang sudah menjadi tugasnya. Terserah kamu aja Dio, ucap Bram. Dio pun segera membuatkan teh hangat untuk ketiga karyawan kantor tersebut. Bram, Dina dan Santi duduk sambil sesekali melihat Dio yang sedang membuatkan mereka minuman. Ini, mas, mbak, minumnya, ucap Dio sambil meletakkan gelas ke hadapan para karyawan tersebut. Lalu ia segera melangkah menjauh. Namun tiba-tiba saja sebuah suara menghentikan langkahnya. Dio, coba kamu kesini sebentar, panggil Bram. Dio pun segera menghampiri Bram. Coba kamu lihat iklan perumahan ini. Menurutmu sudah bagus atau belum? Ucap Bram sambil menyerahkan smartphone yang berisi video proyek iklan milik Santi. Santi dan Dina tampak hanya diam. Mereka berdua menunggu penilaian dari Dio setelah melihat video tersebut. Kalau dilihat sekilas sih bagus mas. Tapi ini videonya salah dieksekusi konsepnya, ucap Dio sambil mengembalikan smartphone milik Bram. Ucapan dari Dio itu seketika membuat ruangan tersebut menjadi hening. Mereka bertiga tercengang ketika Dio menyalahkan eksekusi konsepnya. Mereka bahkan tak menyadari hal itu. Coba kamu jelaskan, pinta Bram. Jadi di video itu kan menunjukkan kalau anak kecil berwajah imut ini tampak tersenyum bahagia dan menyukai tinggal di rumah barunya. Saya anggap poinnya di situ. Tapi harusnya, ucap Dio. Namun dihentikan oleh Bram. Tunggu. Sini, kamu duduk dulu, pinta Bram. Dio pun segera menjelaskan kembali. Video ini menjadi tidak menarik karena tidak ada perbandingan, ucap Dio yang membuat seisi ruangan tampak serius menatapnya. Jadi seharusnya ditampilkan juga kesedihan dan ketidakbahagiaan anak kecil ini pada saat sebelum tinggal di rumah barunya itu. Hal itu mungkin akan membuat pola pikir si penonton iklan menganggap bahwa rumah itu adalah jalan menuju kebahagiaan baru dan jalan untuk keluar dari kesedihan. Ucap Dio menjelaskan secara detail dan memberikan pendapatnya. Santi, Dina dan Bram tercengang melihat cara Dio menjelaskan dan ide jenius yang ia sampaikan. Santi terlihat mulai tersenyum saat ia telah menemukan kemungkinan alasan yang membuat proyek iklan yang ia kerjakan ditolak mentah-mentah oleh CEO Andin. Pak Darto tampak menatap Dio dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan.